control. World Superbike Race 1 was meant to be run on Saturday in Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali lagi mengudara di kawasan KIK Mandalika ya, untuk melihat dari progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di sini kita akan bersama-sama untuk melihat dan memantau dari progres pengerjaan, baik pengerjaan untuk jalan provinsi maupun di bagian zona tengah, begitu juga untuk pelebaran track improvement atau pelebaran area run-off yang akan kita sama-sama saksikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya untuk sirkuit Mandalika, pengerjaan di bagian luar maupun dalam terus berlangsung sampai saat ini, digenjot ya untuk kesiapan di WSBK pada tahun 2022 ini, pasnya pada bulan November mendatang. Sirkuit Mandalika makin siap ya untuk menggelar ajang balapan Moto World Superbike atau WSBK Indonesia 2022 usai melakukan evaluasi dan pembenahan. Sebagaimana diketahui, ajang WSBK 2022 kembali menunjuk sirkuit Mandalika yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini ya, untuk menjadi tuan rumah kembali. Ya, ajang WSBK 2022 di sirkuit Mandalika rencananya bakal berlangsung pada pertengahan bulan November mendatang. Pihak otoritas setempat pun ya terus menggenjot sejumlah persiapan, salah satunya adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mulai mempersiapkan rencana pengamanan kejuaraan balap motor kelas dunia tersebut. Ya, Abu Bakar Tartusi selaku Kepala Biro Operasi Polda NTB, Komisaris Besar Polisi, mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi awal dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC ya, selaku pengelola kawasan Mandalika. Rapat koordinasi ini membahas soal situasi dan kondisi di sekitar sirkuit Mandalika, di mana terdapat hal perlu disorot dan dilakukan pembenahan tentu. Ia mengatakan ada beberapa catatan yang disampaikan pihak ITDC ya, sesuai dengan permintaan dari Dorna Sport, yakni pembenahan di sirkuit Mandalika seperti beberapa pembenahan dan perbaikan secara kelengkapan balap motor kelas dunia tentu. Ya, dalam koordinasi awal ini kami ingin mengetahui situasi dan kondisi sirkuit Mandalika, khususnya sirkuit Mandalika, kata Abu Bakar. Ya, mudah-mudahan saja ya apa yang diminta Dorna Sport bisa dipenuhi, karena apabila tidak dipenuhi kemungkinan WSBK tidak digelar di sini teman-teman ya. Jadi Polda NTB sendiri mendukung penuh persiapan dari sisi keamanan. Selain itu juga ada banyak hal yang akan dievaluasi jelang WSBK 2022 di sirkuit Mandalika ini. Ya, mengenai pembenahan yang diminta pihak Dorna Sport, Abu Bakar menyatakan bahwa Polda NTB mendukung penuh dari segi pengamanannya. Apapun yang berkaitan dengan pengamanan pasti menjadi atensi kami di kepolisian, tambahnya. Ya, melihat dari hasil evaluasi pelaksanaan gelaran WSBK tahun 2021, Abu Bakar mengatakan sudah ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian kepolisian. Salah satunya soal pergerakan kendaraan, macet, parkir, shuttle bus itu muncul dalam persoalan tahun lalu. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan evaluasi dan turun lapangan guna mengecek rencana perbaikan. Kemungkinan nanti akan ada lahan parkir yang lebih luas ya. Begitu juga dengan kantong-kantong atau shuttle bus akan diperbanyak. Ya, pastinya akan banyak perubahan yang lebih baik di tahun ini, ujarnya. Ya, ajang balap motor internasional World Superbike Indonesia 2022 rencananya digelar pada pertengahan November 2022 sebagai salah satu persiapan pihaknya. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA ya mengumumkan perihal penutupan sementara sirkuit Mandalika yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September kemarin. Ya, sudah dimulai ya.
2022 untuk kepentingan pembenahan dalam menyambut ajang balapan WSBK 2022 ini. Ya, jadi untuk itu ada 3 perbaikan penting di sirkuit Mandalika menjelang World Superbike atau WSBK 2022. Seperti yang kita ketahui ya, Mandalika Grand Prix Association telah melakukan beberapa perbaikan dan evaluasi di sirkuit Mandalika untuk ajang balap motor WSBK 2022 yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Ya, Direktur Utama MGPA Pak Priandi Satria menyampaikan bahwa pengelola telah melakukan track improvement pada sirkuit Mandalika ya, 3 pekerjaan utama yakni pelebaran run-off, area grapple ya, dan pengecatan sirkuit Mandalika. Area run-off diperlebar karena jika pembalap mengalami kecelakaan tidak masuk ke grapple dan bisa langsung masuk ke sirkuit lagi seperti itu. Lalu grapple juga diperbaiki, kemudian cat diperbaiki untuk tampilan yang lebih baik di media televisi, kata Pak Priandi ya. Ya, Pak Priandi menjelaskan bahwa Dorna Sport dan FIM memberikan catatan kepada pihak penyelenggara terkait dengan pembenahan di sirkuit Mandalika. Catatan tersebut kemudian dilaksanakan menjelang balapan World Superbike ini. Ya, setelah dilakukan perbaikan oleh pihak MGPA, kini sirkuit Mandalika makin siap ya untuk menggelar ajang balapan WSBK 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 2022 ini tentu. Ya, harga tiket WSBK Mandalika ditawarkan dalam berbagai kategori ya. Untuk 12 November 2022 dimulai dengan harga 74.000, kita sudah bahas di video kita sebelumnya, sampai dengan harga 375.000. Untuk 13 November dimulai dengan harga 149.000 sampai dengan 747.000 ya, selain tiket harian. MGPA juga menyiapkan tiket weekend pass untuk Sabtu dan Minggu dan 3 kategori dengan harga mulai dari 186.000 hingga 971.000. Ya, terdapat 5 varian kategori tiket WSBK yang ditawarkan, yaitu General Admission, Regular Grandstand, Premium Grandstand, Premier Class, dan Deluxe Class. Seperti itu teman-teman ya. Ya, tiket dapat dibeli secara online melalui aplikasi Explorin, Levin, By Mandarin, Loket, Geotix ya, tiket.com, Tokopedia, Sofi, Blibli tiket apa saja.com, Brimo, bookmyshow.com ya, Bank NTB Syariah, dan partner travel agent lokal lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah sekali bukan? Ya, sirkuit Mandalika memiliki total kapasitas penonton hingga 45.678 orang per harinya. Target penjualan tiket kita harapkan 30.000. Jika bisa penjualan lebih dari itu, pastinya kuota penonton akan bertambah sesuai dengan kapasitas lokasi kita, ujar Pak Priandi. Luar biasa bukan ya? Jadi untuk apa lagi? Mari kita semua bersama-sama untuk membooking tiket untuk menonton ajang balapan, melihat para pembalap kita ya tentunya ya, para fans kita untuk beraksi balapan di track sirkuit Mandalika tentu. Untuk itu kita akan lihat progres pengerjaan di tikungan ke-10 yang saat ini masih terus berlangsung maupun peninjauan terus dilakukan ya, pengecekan terus dilakukan supaya untuk pengerjaan terus berlangsung dan sirkuit ini makin siap dan makin cepat untuk berbenah diri supaya siap untuk mengadakan ajang balapan WSBK di tahun 2022 ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama channel ini.